Ingat ya si Bobon itu yang kemarin yang aku ceritain waktu itu dia beli mobil, baru beli mobil. Oh iya si Bobon kemarin beli mobil. Iya betul iya merah. Iya. Masa sih sekarang dia tuh beli mobil lagi ya Teh? Belum setengah tahun dia beli mobil lebih mewah tuh. Iya Mbak, dari mana ya dia duitnya? Ih si Neng biarin aja tuh. Enggak soalnya Ustaz dia soalnya belum 1 tahun itu dia beli mobil lagi tapi kita nggak tahu itu dari mana juga. Kan we atuh, dapat rezeki tambahan. Kali dapat rezeki. Kan aku tahu dia kerjanya apa, jadi kayaknya dari mana gitu ya uangnya. Nggak boleh sirik, nggak boleh bukan iri. kita husnuzon aja, baik sangka sama orang. Iya, kita kali doain dapat aja ya. obyekan, tahu obyekan nggak gitu? Apa sih Obyekan. Ada Jadi calo, ada orang beli tanah terus tembus gitu loh, terus dapat komisi. Abis kan aku surprise gitu kan, belum 6 bulan udah dapat mobil baru lagi. Terus masalah gitu buat lo. Padahal Teteh tuh pernah baca tuh ya, kalau di surat An-Nisa. Surat An-Nisa nih. Oh, ustazahnya ada di sini ya? Iya. Pinter. Udah caca. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada sebagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tuh nggak boleh syirik sayang. Emang aku itu bukan syirik itu. Apa? Cuma ngasih informasi yang baik aja. Oh, informasi yang baik aja ya. Kayaknya kita bahas hari Baik ini buat aja. siapa ya? Baik buat saya. Kayaknya hari ini kita bahas tentang itu aja kali ya. Tentang Iri dan dengki. Apalagi tuh? Termasuk iri dengki Iya, apalagi sih? iri dengki itu kalau dalam bahasa Arabnya hasud nama. Hasud. Iya. Kita buka dulu ya, Oh iya pemirsa, belum disapa nih pemirsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertiga di sini masih bisa menyapa pemirsa sekalian di rumah. Wah, kita masih sehat ya. Kita bisa sharing ilmu agama dan semoga pemirsa di rumah sekalian berada dalam keadaan sehat, panjang umur. Doain yang baik-baik ya biar kita bisa ngasih sharing terus. Kita teh nanti mana sih Neng ya? Kita ini ada di Warung Gumati yang ada di Jalan Raya Puncak, Bogor, Gadok. Gadok ya, Gadok. Gadok. Sejuk bisa buat kita sharing ilmu agama ya. Ya, insya Allah nih hari ini 60 menit ke depan nih ya, Ustazah kita akan membahas tentang sifat iri Dengki, hasud. Nah, itu kita akan kupas secara tuntas di Cafe Tosia ini ya. Betul, bersama saya Natasha dan saya Nisa Nadira, dan narasumber kita yang telah hadir di sini adalah Ustadz Abdul Rahman Gailani atau Ujay. Pemirsa Ujay. Subhanallah ya, pemirsa. Ini sesuatu yang akan kita bahas, ini menarik sekali karena ini adalah salah satu dari penyakit hati gitu. Nah, kadang-kadang penyakit hati itu tuh sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sadari, tapi orang lain menyadari. Nah, ini yang kita bahas ya pemirsa. Tapi sebelumnya seperti biasa, haus. Sama. Silakan minum dulu, Ustaz. Silakan Ujay. Ujay, emang tadi aku salah ya? Maksudnya yang aku bilang kan aku cuma ngasih tahu tadi kan kenal tuh sama orang itu. Si Jadi, Bon. tapi bukan iri Apa ya itu? Itu bukan iri ya, apa sih? Itu cuma dengki. Jadi emang Keneh nggak sih? seperti apa sih iri dengki itu? Iya, jadi sebetulnya yang seperti itu adalah bagian dari sifat iri dan dengki kepada orang lain. Atau dalam bahasa Arab itu adalah hasud. Hasud itu tadi seperti Teteh bilang juga, artinya merupakan bagian dari penyakit hati. Orang nih pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. kadang nggak merasa bahwa dia mempunyai penyakit hati. Dan penyakit hati itu umum. Semua punya ya? Semuanya tuh kadang-kadang punya. Bahkan saya sendiri nggak terlepas dari penyakit hati itu sebagai seorang ustadz. Oleh karenanya ketika kita menyadari, buru-buru kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lekas-lekas kita minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena sifat iri, dengki, dan hasud ini sangat-sangat berbahaya. Loh, kenapa sangat berbahaya? Karena Nabi pernah mengatakan dalam salah satu sabdanya,
al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Bahwa sifat hasud, iri, dengki itu akan menghabiskan amal kita. Aduh, gitu saya kan? amat. Amal soleh kita, kebaikan kita, sebagaimana api memakan kayu bakar. Waduh, kita capek-capek ngumpulin amal terus hilang Betul. gitu. Gara-gara kita punya Hilang. sifat iri dengki. Dan bahkan yang menarik, orang yang dihasuti itu akan mendapatkan ampunan atau Pahala dosanya, kita jadi kesana. dosanya itu keluar. Waduh. Gitu, dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak si Makanya mau bonbon nggak itu dosanya tuh. diampunin? Oh, mau. Ya saya hasutin aja abis ini ya. Luar biasa Ustaz. Gak apa-apa deh. Hasutin deh. Habis ini Ustaz ya, hasut ya, hasut. Artinya Oh, gini, gitu ya? dari si penghasut gitu kan, kerugian itu sangat-sangat luar biasa, akan merugikan dia. Tapi di satu sisi lain, bagi orang yang dihasut, untuk mereka sabar dalam menghadapi si penghasut, maka sikap yang paling baik adalah bersabar. Sikap yang paling baik adalah bukan kembali menghasuti, tapi kemudian memberikan kebaikan. Bahkan yang menarik, saudara hadirin, para pemirsa sekalian, Teteh, ada satu kisah dari para alim ulama kita, bahkan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau dihasuti, malah justru Nabi dan orang-orang yang mengikuti jejak dan langkah beliau itu memberikan oleh-oleh kepada si penghasut tadi. Mampukah kita? Ini yang jadi masalah. Loh, kenapa? Ketika dia datang, dia sampaikan, makasih banyak ya. Kenapa? Karena kamu udah ngasih saya pahala, dosa saya jadi berkurang. Nah, sekarang saya kasih oleh-oleh. Subhanallah. Coba kira-kira kita bisa nggak? Allahu Akbar. Berarti kamu ngasih aku oleh-oleh, berarti aku Kita bisa aja sih sebenarnya, kita bisa seperti Iya, tapi gitu. mungkin jadi di hatinya itu malah kayak nempeleng dia Iya, gitu ya. nempeleng. Artinya apa? Itu memberikan sebuah pelajaran yang sangat bijak sekali kepada si penghasut tadi. Ya, agar si penghasut berhenti daripada hasutan tersebut. Dan salah satunya, nanti orang yang sering hasut, iri, dengki gitu kan, jangankan di dunia, di akhirat apalagi ya. Yang namanya di akhirat nanti udah ngomongin orang banyak, pahalanya dia kan berkurang tuh, habis amalnya. Orang yang diomongin gak rela gitu kan, maka dia akan muflis. Apa tuh? Orang muflis itu orang bukan, orang muflis itu orang bangkrut. Oh, yang itu muflis itu apa? Mukhlis, kalau itu mukhlis dari kata ikhlas. Kalau ini muflis Muflis pakai F. pakai fa Itu gitu. ya, F, panta. Ya, itu bahasa Tapi kan orang Arab. Sunda yang nggak bisa ngomong F ya. Fitnah gitu. Saya bukan orang Sunda, saya orang Oh gitu. Bogor. Sarua itu mah gitu. Terus. Artinya begini para pemirsa, ketika dia disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada orang nuntut. Ya kan, apa aja nih bentuknya? Apakah dia menzolimi orang dengan cara zahir maupun lisan, salah satunya dengan cara menghasut. Orang itu nggak rela. Pada akhirnya apa? Diambil semua kebaikannya. Padahal kebaikannya tadi juga udah berkurang tuh di dunia. Ya kan? Lalu kemudian diambil. Setelah diambil, masih ada lagi orang yang dihasutin, masih ada lagi orang yang dizolimi, ya kan? Oleh dia. Pada akhirnya apa? Udah nggak punya apa-apa lagi ya Allah buat ngebayar dia. Terus gimana? Ya sudah, berarti dosa orang yang dihasuti diberikan ke si penghasut. Pada akhirnya kebaikannya habis, dosa orang-orang yang dizolimi, yang dihasuti masuk dan pindah ke orang penghasut tadi. Akhirnya orang tadi masuk ke dalam neraka. Bobon maafin Bobon maafin. Jadi emang hati-hati ya, padahal kita cuma berucap, cuma kadang-kadang bukan iseng juga sih, cuma kita maksudnya tahu nggak sih? Justru itu kan kadang-kadang dia berawal dari iseng teh. Berawalnya isengnya, nggak boleh ya sama sekali. Apalagi kalau lagi arisan, ya gitu. Teteh tasnya barunya gitu. Hayang mulutnya hayangnya ngocos. Nyerocos. Mestinya mah nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan kita lagi ada rasa gitu, kita nggak boleh omongin, kita diam aja gitu. Iya, artinya begini para pemirsa, ketika kita sebagai umat Islam yang baik diajarkan oleh Rasulullah, sangat pentingnya menjaga lisan. Sebab dengan kita menjaga lisan akan menjaga daripada hati orang lain nggak sakit sama kita, atau tidak menimbulkan berbagai macam dosa. Bayangkan Nabi Muhammad bilang begini,
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini digandengkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah, kata Nabi, dia berkata yang baik. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik, maka cukup diam. Mingkem. Kalau diam adalah apa namanya? Kalau bicara adalah perak, maka diam adalah emas. Artinya kalaupun bicara yang baik, nggak sanggup bicara yang baik, diam aja. Cing. Atau enggak, kita cara menghindarkannya mungkin misalkan lagi pada punten gitu ya, lagi bergibah atau lagi apa? Ngumpul-ngumpul terus ada gibah, mungkin kita permisi mau ke kamar mandi, ke toilet gitu. Terus lagi ngomongin aja, permisi lo ke toilet dulu jeung serius. Artinya cari-cari alasan untuk menghindar, Pak. Atau misalkan ya, gitu. iya, atau misalkan kita bisa merubah suasana dengan mencari pembicaraan yang lain. Gitu. Berarti benar ada ini ya, Pak, pepatah yang mengatakan itu loh, Ustaz, apa mulutmu adalah harimaumu. Betul. Iya. Salamatul insan fi hifdzil lisan, kalau bahasa Arabnya bilang. Ya, ada kata-kata seperti itu, selamatnya seorang manusia tergantung lisannya. Aduh, hati-hati. Astagfirullahaladzim, Nah, ya Allah. jadi gibah, hasud, ini temannya nih. Iri dengki itu temannya tuh. Hasud tuh kan sama iri dengki. Hasud itu siapa sih sebetulnya iri dengki itu? Nah, pemirsa mau tahu kan hasud itu Iya. siapa? Saya minum dulu pemirsa. Biar penasaran loh. Betul. Nah, pemirsa, sekarang nih Uji mau bahas tentang hasud. Hasudnya apa gitu? Ini teh apa gitu? Coba Iya. silakan tuh. Jadi hasud itu secara sederhana bisa kita artikan bahwa senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Nah, itu hasud. Aduh ampun. Tahu nggak itu singkatannya? SMS. SMS ya. Senang melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Oh iya. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. SMS betul juga. Iya. Bang, SMS. Jadi kalau misalkan ada orang yang lagi gibah terus kemudian ngomongin orang karena tidak suka dengan kesenangan orang tersebut, gampang bilang jangan SMS lu gitu ya. Apa tuh? Jadi hasud itu seperti itu pemirsa. Dan ketahuilah bahwa orang-orang yang hasud kagak pernah tenang. Orang Jakarta bilang kagak bakalan hatinya tentram nyaman. Kenapa? Karena yang dipikirkan oleh dia adalah orang melulu. Orang lain nih. Kesenangan orang lupa dengan kekurangan diri. Itu yang harus betul-betul sama kita perhatikan. Ketika orang ngelihat galau, ngomongin orang, ini udah penyakit hati. Dan hati-hati bahwa penyakit hati, iri dan dengki itu merupakan warisannya orang-orang di luar Islam yang mohon maaf lahir batin bisa kita katakan dalam bahasa kita adalah orang-orang kafir. Artinya yang nggak senang. Orang-orang itu ada dua, orang kafir itu ada dua. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Apa itu maksudnya? Dhimmi itu kafir yang artinya orang non muslim bisa katakanlah ya. Yang mereka hidup berdampingan dengan kita, toleransi, ya, dan kemudian juga baik hati, nggak ganggu agama kita. Kita wajib untuk menjaga mereka. Ada orang yang kafir harbi seperti orang-orang Quraisy dulu, yang apa namanya memerangi Nabi, melarang dakwah Orang-orang Nabi, munafik lah ya. mencoba dakwah Nabi, gitu ya. Munafik lain Terang-terangan. lagi Oh, deh. beda lagi ya? Oh, diam ya. Iya, gitu. Oh iya, depannya bagus. Depannya baik-baik aja. Orang-orang yang mempunyai penyakit hati para pemirsa adalah mereka orang-orang yang mewarisi daripada penyakit hati orang-orang kafir. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang-orang kafir itu ya fi qulubihim maradha fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit mereka. Kenapa? Karena rasa kebencian mereka terhadap ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin ini. Begitu juga orang-orang yang hasud dari kalangan umat Islam, mereka sadar tidak sadar telah mewarisi penyakit yang ada dari orang-orang kafir tersebut. Maka sangat-sangat bijak sekali
ketika yuk mari kita jauhi daripada sifat iri dan dengki. Tapi emang sebenarnya umat manusia dilahirkan itu tuh fitrah itu seperti apa sih? Apa mereka memang mempunyai sifat-sifat seperti itu, atau mungkin kita tuh sebenarnya fitrahnya tuh ya suci gitu, Ya, bersih kalau gitu. bicara fitrahnya kita bersih, karena Nabi pernah menyampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Ya kan? Tinggalkan gimana kitanya. Kalau di situ ayatnya gimana orang tuanya, tapi juga tidak terlepas kepada diri kita sendiri. Ketika kita bisa menjaga hati itu dengan baik, ketentraman ada dalam diri kita, hati tenang. Lalu yang kita urusin diri kita sendiri. Ya Allah, berapa banyak kesalahan kita, berapa banyak dosa-dosa kita. Gak sempat mikirin orang amal orang lain. Kan gak enak kalau misalkan iri dengki. Tetangga tadi beli kulkas, dia yang meriang. Boro-boro mobil baru, beli kulkas meriang. Ya kan, beli AC, demam berdarah. Aduh. Iya kan? Beli mobil naon? Beli mobil stroke. Iya kan? Ya Allah. Mau tetangga beli rumah besok mati dia. Aduh. Mati gitu kan. Tapi kita boleh dong ya kagum gitu sama barang kepunyaan milik orang lain gitu Kagum kan. boleh, Kayak ya. si Bonbon ya tadi ya. Terus kita ngeliat itu punyanya ya Allah. Sebaiknya yang harus kita katakan tuh apa? Mendoakan dia agar yang bersangkutan ditambah lagi berkahnya gitu ya. Oh iya, hari kita sampaikan subhanallah walhamdulillah Allah yubarik fik. Semoga Allah memberkahi kamu, semoga Allah memberikan daripada rahmatnya, dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa, ya Allah, saya mau dong dikasih juga. Itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Ya. Tanpa kemudian ada sikap nggak senang dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada si Bonbon tadi. Kayak tadi aku bilang Bonbon apa Bobon namanya? Bonbon. Bonbon. Maaf, Bonbon. Iya, nama panggilan sih. Iya. Tapi ada hasut yang dibolehin loh teh. Loh, aduh apaan tuh? Oh Maksudnya iya, dibolehin. Mari iri kita dengki menghasut. boleh. Kan iri, hasutan itu kan iri kan, dan Betul. kok ada yang boleh. Ada yang dibolehin. Iri kepada dua hal. Heeh. Yang pertama, iri kepada orang yang diberikan ilmu lalu diamalkan ilmunya. Oh, ini biasa aja, jangan panjang-panjang. Iya kan? Yang kedua, orang yang diberikan harta lalu hartanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ih, enak ya si Fulan. Gue sih mau tuh kayak dia. Ngomongin dia. Tapi buat untuk kebaikan. semangat mendorong dia Motivasi, gitu kan. Motivasi untuk apa? Untuk Kita juga bisa apa seperti iya itu. ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sebagaimana dia diberikan, kita bisa melakukannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia enak punya ilmu jadi ustadz, tapi ilmunya benar-benar diamalin, Dimanfaatin. dipakai. Saya juga mau dong. Atau misalkan orang yang nggak menjadi ustadz tapi punya ilmu juga, nggak semuanya kan yang namanya punya ilmu itu ustadz gitu kan. Ustadz aja belum tentu juga yang ilmunya banyak kan begitu. Apalagi saya cuma dipanggil doang ustadz gitu, ilmu panggil belum cuma ada ustadz, gitu. ya. Ya kan? Dan diberikan harta sedekah tanpa pamrih kepada Allah, itu boleh. Itu iri dan dengki yang dibolehkan. diperbolehkan. Malah Jadi- diharuskan ya buat motivasi Jadi kita untuk sebenarnya lebih ke ini dong ya Ustaz ya, lebih ke apa namanya, berarti mindset kita, maksudnya kita nggak boleh punya pikiran negatif sama orang gitu. Kalau misalnya kita punya pikiran yang positif, nah itu balik lagi ke kita gitu. Kalau kita Betul punya pikiran sekali. positif ke orang, itu akan akan muncul dalam diri kita itu sesuatu yang positif juga gitu ya. Betul sekali. It's about mindsetting ya, Artinya berbalik gitu kan. Kayak huruf tuh huruf kol-kolah gitu kan. Kol-kolah gitu. Lakode, balik lagi. Lakode. Tabat yada abil habi watabbe gitu. Oh, itu Iya, iya, Jadi apa yang balik kita lagi. persangkakan pasti akan balik lagi kita balik. Kalau ada bahasa Indonesianya apa sih itu? Apa yang kita tanam, tanam, Ah, maka akan kita yang kita dapat, yang kita akan iya, gitu kan, seperti itu. Maka jauhilah sifat-sifat daripada penyakit-penyakit hati. Dalam bahasa Arab namanya rozailul qulub. Apa itu? Ya, itu penyakit-penyakit hati. Rozail qulub. Iya, Aku kan mau rozailul belajar qulub. bahasa Arab ya. Iya. Aku juga sirik sama Ustadz karena banyak ilmunya. Jadi Mau belajar sama saya? Mau. Wanipiro. Aduh, makasih. Tapi insya Allah gitu. Yang penting adalah bagaimana sekarang ilmu yang kita punya walaupun sedikit diamalin dulu. Contoh kayak begini sekarang pemirsa, kita bicara masalah hasud. Ya. Yuk kita latih diri kita, bahkan diri saya sendiri. Kita juga bagaimana caranya supaya kita sadar tidak sadar untuk menjauhi daripada penyakit hati tersebut, hasud tersebut. Rozailul qulub itu banyak.
Salah satunya hasut yang kita menjadi pembahasan kita. Lalu kemudian kibir, tahu kibir? Kibir. Kibir itu Kibir tuh sombong. mencibir. Gitu kan? Bukan, Bukan, itu madower itu. Iya. Terus kemudian juga ada lagi ria. Nah, aduh, itu berarti penyakit hati nih ya. Penyakit Wah, hati banyak. semua. Nanti kita bahas penyakit hati lagi ya. Nah, Teteh bukan Teteh aja nih, bukan Ustadz aja yang punya surat nih. Aku juga punya surat. Surat apa nih? Asal jangan surat cinta. Jangan surat Nisa, jangan Anissa juga ya. Iya. Oh, ini surat Muhammad nih. Surat Muhammad. Ujai, keju. Surat Muhammad ayat berapa Ayat nih? 29 nih. Jadi Iya. artinya seperti ini. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Nah, itu maksudnya kayak gimana? Emang Allah akan kasih ajab ya sama orang-orang yang punya rasa iri dengki itu kayak gimana sih? Sudah pasti. Artinya sederhananya begini saja para pemirsa Teteh. Orang yang dengki, orang yang punya hasut kayak begitu hatinya kagak tenang, terus mukanya juga nggak cerah, Kusut gitu ya? kan. Kusut aja cepet tua, rengkol melulu. Tapi coba kalau orang yang senyum, ya kan, Duh, enak kan? Iya. Orang bahkan ilmu kedokteran itu telah membuktikan orang yang banyak senyum itu awet muda. Oh iya. Kenapa? Karena yang namanya tertarik ya gitu kan, urat-urat di muka ya, di wajah itu kan. Nah, pada 14 abad yang lalu Nabi kita telah menyampaikan apa kata Nabi? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi jangan nyengir melulu, Tiap kapan gini mulu. Teteh kunaon si Teteh. Akhirnya kata orang, wah, apalagi kan sekarang zaman sekarang kan orang banyak senyum-senyum diri, ngelihat iPad, ngelihat handphone gitu ya kan, BBM, nyengir-nyengir sendiri. Daripada kita nyengir-nyengir sendiri, mendingan kita kasih senyuman kepada Ardian. Ardian di Bekasi nih, soalnya Ardian udah kasih email nih, iya, buat kita. Teteh bacain Silakan, dong. silakan. Oh iya, Ardian. boleh. Silakan. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau amanah wabarakatuh. nggak disampaikan nanti saya salah.